Semuanya halo para subscriber dimanapun Anda berada. Di sini saya akan sedikit memberikan informasi mengenai cara mengganti rantai motor. Di sini motor Honda yang saya ganti. Pertama-tama yang kita persiapkan adalah kunci untuk membuka penutup rantai. Nah, di sini saya perlihatkan rantai yang akan diganti itu menggunakan kodenya 37HF. Kalau rantainya kodenya 37HF, ini kitnya 0401 KWW. Ini rantainya terlalu panjang ya, jadi sebelum dipasang itu harus dipotong satu mata rantai dulu. Nah, ini habis dipotong, karena kalau tidak dipotong itu rantainya terlalu panjang, jadi jarak ke mesin depan dengan ke roda belakang itu terlalu jauh. Ini kita coba buka dengan menggunakan kunci T8. Ada dua penutup, yaitu penutup, maksud saya ada dua untuk membuka, yaitu yang bagian atas dan bagian bawah. Penguncinya kita buka dulu dengan menggunakan kunci 8. Bisa kunci yang model T ataupun yang model bintang Y. Ini kunci ukuran 8. Selanjutnya kita turunkan pelan-pelan, jangan sampai merusak bagian plastik penutupnya tersebut. Kalau kita buka sendiri, ini kita masih sempat untuk membersihkan bagian yang sudah dibuka tersebut. Misalnya ada kotoran yang menyangkut di dekat rantai, di dekat putaran mesin, itu bisa kita buang terlebih dahulu, atau mungkin ada batu menyangkut, benang. Nah, sekaligus ini saya langsung mengganti kanvas rem belakang. Ini KPH 903. Kanvas rem belakang itu masih tromol. Sekaligus mengganti rantainya. Jadi rantainya diganti, kanvas remnya juga diganti. Ini saya mencoba untuk membuka bagian belakang roda. Ini saya kendorkan dulu. Saya kendorkan bagian per dari rem belakang, rem kaki. Kita kendorkan untuk kita buka mur bautnya. Setelah dibuka, setelah dikendorkan, itu ada bagian lagi pengunci dari rem. Jadi ada bagian statik dan ada bagian dinamis, ada bagian diam dan bagian yang bergerak. Tadi yang pertama kita buka bagian yang bergerak, kalau ini sekarang sedang membuka bagian yang diam. Jadi bagian yang diam itu remnya diam, remnya tidak bergerak. Kita coba membukanya dengan menggunakan kunci T. Bisa juga dibuka dengan menggunakan kunci ring pas. Karena ini agak susah saya mengambil sudutnya, terhalang kamera, saya coba pakai kunci ring pas. Ya, untuk membukanya perlu sedikit kehati-hatian, jangan sampai mengenai bagian komponen dari motor yang lainnya.
Di sini setelah dibuka bautnya itu ada bagian karetnya diambil terlebih dahulu. Setelah terbuka, lalu tinggal kita dorong as dari roda belakang menggunakan palu atau martil. Ya, kita dorong bagian as roda belakang supaya terbuka untuk mengeluarkan ban roda belakang. Ini saya getok asnya dengan obeng supaya memudahkan proses pengangkatan ban belakang. Saya pindahkan kamera supaya mudah untuk memperlihatkan dari arah kiri. Kita coba angkat lagi karena memang ini cukup berat. Nah, setelah terbuka, rantainya dikendorkan supaya bisa terlepas dahulu. Setelah rantai kendor, kebetulan hitam ini. Setelah kendor baru bisa kita angkat perlahan-lahan ban belakang tersebut. Ini rantainya hitam, jadi saya perlu membersihkan tangan saya dulu, memindahkan kamera supaya dapat mengambil sudut yang pas. Ini ada bagian rantai yang sebelah kiri, ini yang sedang diperlihatkan. Nah, ini bagian kanan remnya kita copot dulu. Kita coba bersihkan dan membuka rantai roda belakang dan kita ganti dengan yang baru. Kita ambil sudutnya dulu yang bagus. Yang pertama saya coba buka adalah kanvas rem belakang untuk diganti dengan yang baru. Bagaimana cara membukanya? Ini saya coba dengan obeng kecil. Obeng kecil ternyata tidak dapat mengangkat ya. Obengnya terlalu kecil, begitu diangkat meleset. Ini saya coba pakai obeng yang besar untuk mengangkat kanvas rem. Ini kanvasnya ini terbelah dua, ada bagian kiri dan bagian kanan. Itu kita buka, kita angkat. Ini saya ganti dengan obeng yang lebih panjang supaya mudah untuk mengangkatnya. Ini kebetulan sudah 2,5 tahun ya dari pertama kali dipergunakan. 2,5 tahun rem belakang tidak pernah diganti. Saya coba untuk mencongkel. Nah, ini sudah tercongkel, ada dua bagian terpisah setengah lingkaran. Jangan lupa ada 2 buah per, pastikan per tersebut tidak putus. Ini adalah kanvas rem yang baru, ingin saya terapkan. Saya pasang kembali di dalam mangkok kanvas rem belakang. Nah, ini kelebihannya kalau kita membuka sendiri itu ada waktu untuk membersihkan bagian tromolnya tersebut, baik itu mangkoknya maupun tromolnya. Kita memiliki waktu untuk membersihkannya. Bagian yang kurang-kurang bisa kita bersihkan
karena ini kotor ya. Ini lebih baik juga dicuci, cuma karena ini mengingat durasi waktunya sudah cukup panjang jadi tidak saya cuci. Video dibuat nonstop. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ya, bagian mangkoknya kita bersihkan dulu. Ini adalah sisa-sisa dari gesekan pengereman ban belakang. Kita bersihkan. Pastikan juga daya tarik rem itu masih berfungsi dengan baik. Tadi sudah saya coba, penarikan remnya masih baik. Sekarang saya akan memasang kanvas rem tromol belakang yang baru. Yang pertama itu masukkan dulu pernya. Di sini ada 2 per, bagian atas dan bagian bawah. Kita masukkan kedua-duanya. Pastikan rem pernya tersebut masuk ke bagian lubang dan tidak terlepas. Kalau pernya itu tidak mengkait dengan baik, maka tidak dapat mengerem. Di sini ada 2 sisi, satu bidang datar pada lekukan, satu lagi bidang yang melengkung untuk memudahkan masuk ke dalam mangkok kanvas rem. Nah, di sini pernya lepas terus, tentu saya pengen masukkan lepas terus. Nah, ini bagian yang melengkung, yang saya tunjuk bagian melengkung. Ini bagian yang datar. Nah, ini bagian melengkung, yang datar bagian bawah ya. Pastikan kedua sisinya kita tekuk terlebih dahulu agar memudahkan masuk ke dalam mangkoknya. Setelah kita tekuk, kita masukkan ke salah satu sisinya, kemudian kita tarik perlahan-lahan ke kanan dan kita tekan supaya masuk. Ya, ini sudah masuk ya. Pastikan tidak masuk dan tidak melenceng. Sudutnya harus pas. Ya, penarik remnya juga dicoba. Penarik remnya bagus. Sekarang kita ganti piringan rem, maksud saya piringan rantai belakang. Ini hitam jadi saya bersihkan dulu tangannya. Ini bekas sisa-sisa oli, jadi rantainya itu supaya licin saya kasih oli. Ini ada 4 baut yang harus dibuka. Ini dari pertama beli memang belum pernah dibuka ini, jadi agak keras. Jadi yang harus dibuka itu satu persatu supaya tidak meleset. Jadi saya lap terlebih dahulu. Dibersihkan agar memudahkan untuk pembukaan. Saya menggunakan kunci T. Caranya adalah kalau kita tidak menginjak
Kalau tidak diinjak itu tidak akan bisa peleknya, jadi harus diinjak. Ini sudah saya coba, agak berat untuk membukanya, jadi harus pakai palu untuk menggetok, jadi sisa-sisa keraknya itu bisa terkelupas. Ini tidak bisa langsung ya, walaupun sudah digetok tidak bisa langsung, jadi harus dibuka dengan cara menggetok bibir dari baut tersebut. Ini saya menggunakan kunci T12 untuk menggetok bagian bibir dari baut tersebut. Ya, setelah digetok keraknya terbuka, baru kita buka memudahkan dengan kunci T14. Ini sisa-sisa dari oli masih nempel di bautnya, jadi agak sulit untuk ditarik keluar dari lubang kunci T tersebut. Pastikan juga baut yang telah dilepas itu tidak selek. Kalau selek itu harus diganti. Nah, ini bautnya dipastikan tidak selek ya. Bautnya masuk ke dalam, ini harus dicangkal dulu, tarik keluar. Empat-empatnya harus diperhatikan. Untuk diketahui, karena ini saya tidak menggunakan kompresor, jadi dibersihkannya cukup dengan kuas besi, lalu menggunakan lap kenpel bekas, kita bersihkan bagian-bagian dari motor yang kotor, yang hitam. Setelah terbuka bautnya, baru bisa kita angkat piringan dari rantai belakang. Sekarang saya coba memasangnya, tapi karena kotor harus saya bersihkan dulu supaya ya sedikit bersih. Membersihkan sendiri ya, ini kelebihannya, jadi kita punya waktu luang untuk melihat bagian-bagian mana yang rusak atau yang perlu perbaikan, ataukah ada besi yang bengkok, ataukah ada bagian yang perlu diganti, sealnya mungkin, karetnya. Ini masih kelihatan bagus, jadi cukup saya bersihkan saja dari kerak-kerak kotoran yang menempel di pelek bagian belakang. Nah, ini kuas besi ya yang saya pergunakan. Kalau tidak ada kuas besi, itu bisa pakai sikat gigi juga. Ini saya bersihkan. Perhatikan juga untuk membersihkannya, ini jangan dekat-dekat mata ya, jadi jarak pandangnya itu harus diperhatikan. Jangan sampai kita membersihkan posisi mata kita, kepala kita dekat dengan bagian pelek, lalu kita terkena dari serpihan kotoran tersebut. Ini sisa kotoran selama 2 tahun lebih belum pernah diganti ya, kotorannya cukup banyak ya, menempel.
Saya bersihkan dulu kotorannya, saya letakkan lagi. Ini saya ingin mencoba meniupnya, ini meniup sisa kotoran yang masih menempel. Kalau ada kompresor nih lebih enak, ini nge-shoot langsung bisa terlepas kotoran yang menempel. Kalau ini manual tidak ada alatnya. Ya, kita pasang piringan belakang dari rantai. Rumah rantainya setelah dipasang, kemudian kita baut satu persatu. Untuk memasangnya jangan lupa peleknya diinjak saja untuk mengambil tekanan gaya gravitasinya supaya kenceng begitu dikencangkan dengan kunci T14. Pastikan pemasangan murnya itu tidak miring. Apabila masangnya miring itu masuknya juga agak sulit. Jadi ini saya pastikan satu persatu masangnya tidak miring, jadi mudah untuk masuk dan mudah untuk diputar. Setelah masuk, barulah kita kencangkan satu persatu. Nah, cara mengencangkannya dengan menggunakan kunci T itu secara bersilang, jadi bagian atas dan bawah, bagian kiri dan kanan. Ya, saya coba untuk mengencangkannya. Saya naik ke atas velg supaya dapat menekan gaya ke bawahnya ya. Nah, ini bagian atas dan bawah, bagian kiri dan kanan, begitu caranya. Jadi tidak memutar, tapi bagian atas dan bawah, kemudian kiri dan kanan. Ya, saya coba untuk mengencangkannya. Jadi bersilang. Pastikan kencang ya, karena kalau tidak kencang nih bahaya, rantainya bisa meleset. Ya, pemasangan piringan rantai belakang sudah selesai. Saya mencoba melihat bagian dalamnya, apakah ada yang perlu diganti atau mungkin ada yang retak, kita tidak tahu, atau mungkin mahernya perlu diganti juga. Kita cek saja. Ini saya mencoba melihat karet tromol belakang. Karetnya masih bagus, hanya sedikit kotor. Cukup bagus karetnya, jadi tidak perlu diganti, hanya dibersihkan sedikit. Ini bagian cincin ring dari as bagian belakang yang terpasang di dalam tromol velg belakang. Dimasukkan, kemudian pasang, tidak miring. Kalau miring itu tidak bisa masuk. Kemudian pengunci dari ring bagian luar tadi sudah dipasang. Pemasangan sudah selesai. Sekarang saya coba untuk menerapkannya pada as bagian belakang. Untuk pemasangan ini seharusnya saya harus melepas rantai lamanya dulu ya.
Dan ini ada pengunci bagian rantai supaya tidak lari. Nih harus dikendorkan dulu supaya gampang pada saat mengganti rantai dan piringan rantai bagian depannya. Kita kendorkan sisi bagian kiri dari pengunci rantai bagian belakang menggunakan kunci 10 dan 12. Dikendorkan sejauh mungkin supaya dapat dikunci setelah menerapkan rantai masuk ke dalam bagian-bagian motor. Setelah bagian kiri selesai, bagian kanan juga harus dikendorkan terlebih dahulu. Nah, ini bagian kanan ya. Nah, ini bagian kanan yang saya kendorkan menggunakan, karena di sini ada 2 baut yang masuk ke bagian pengunci supaya kencang. Ini saya menggunakan 2 kunci, 1 kunci 10 dan kunci 12. Tarik sejauh mungkin agar mudah pada proses pengencangan rantai nantinya. Kendorkan sejauh mungkin. Setelah selesai, barulah bisa dimasukkan ke dalam as tersebut. Tapi ini dalam video ini harus dipasang dulu tromol rem bagian kanan. Ini tadi mau dipasang cuma terlewat, tromolnya dipasang. Setelah terpasang baru asnya dimasukkan dari sisi kiri menuju sisi kanan. Ini gambar diambil dari sisi kiri, nanti kamera akan saya pindahkan ke bagian sisi kanan. Nah, ini pengunci rantainya dipastikan masuk terlebih dahulu bagian kiri. Bagian as yang dimasukkan dari sisi kiri didorong ke bagian kanan, dan jangan lupa ada ring tebal, itu pengunci untuk lurusnya as pada bagian kanan. Dipastikan masuk ke lubangnya, lalu diketok-ketok dengan palu dari sebelah kiri atau menggunakan tangan kiri. Diketok-ketok agar masuk as dari kiri menuju kanan. Ini saya coba menggunakan palu supaya sedikit mudah. Kalau pakai tangan ya agak sakit ini. Setelah masuk, kemudian pasang pengencang rantai dari sebelah kanan. Pasang bautnya juga
mengencangkannya nanti saja. Lalu kita pasang bagian rem, pengunci rem belakang, pengunci statik. Di sini ada bantalan karet. Bantalan karetnya untuk meredam dari baut yang akan dipasangkan. Kemudian pasang per dari rem belakang. Di sini ada lubang ya, lubang yang dimasukkan ke pengait rem belakang. Masukkan pelan-pelan. Ini kalau salah masukkan ini malah meleset. Kalau meleset ini sulit untuk dikeluarkan. Ini saya masangnya sedikit meleset ini karena kurang menunduk, terhalang oleh kamera. Nah, ini seharusnya yang saya pasang yang ini dulu. Jadi yang statik, yang pengait rem diam tersebut saya kendorkan, saya lepas lagi. Kemudian pengunci rem, penarik remnya baru saya pasang untuk memudahkan. Nah, ini salah masuk, jadi harus dicongkel dulu. Sudah masuk, kemudian saya kencangkan sedikit saja. Itu pengunci dari rem. Kemudian ini yang sedang saya pasang, yang bagian depan jaraknya kurang lebih sekitar 10 cm ya. Ini baru pengunci rem statiknya saya pasang, saya kencangkan. Ini pengunci rem statik tidak akan bergerak. Jadi kalau di rem kaki diinjak, dia tetap tidak bergerak. Karena ini sudah pasti, jadi setelah dikencangkan menggunakan kunci T atau kunci ring pas 12, maka ini tidak akan lari. Jadi harus dikencangkan. Ini saya kencangkan dengan kunci ring ya, kunci T12 karena sudah agar tidak bergerak. Nah, kemudian ini ada bagian yang harus dipasang, yaitu memasang rantainya dulu. Ini rantainya belum dipasang dan belum dilepas dari rantai awalnya. Ini untuk melepas bagian piringan rantai bagian depan menggunakan kunci T8, kunci T10. Saya cari dulu kuncinya. Nah, ini kunci T10, ada 2 baut. Bautnya kita lepas. Ini posisi untuk mengambil gambar kurang enak karena kunci T-nya itu panjang, jadi kameranya saya dekatkan dan saya agak sedikit
terganggu untuk melepasnya. Saya coba untuk melepas, tapi harus diganjal bagian piringan rantainya. Ada beberapa cara, yaitu ganjalnya pakai obeng. Ini saya obeng plus, saya ganjal. Kalau tidak bisa berarti dia lari dan tidak bisa untuk dibuka, tidak bisa lepas. Pastikan kedua baut tersebut lepas. Pastikan bautnya lepas. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan kunci ring pas 10, kita tahan pada baut yang satu lagi, kita tahan dengan tangan kiri menggunakan kunci ring pas 10. Kemudian baut yang satu lagi kita buka dengan kunci T10. Ya, itu yang tangan kiri saya memegang kunci ring pas 10. Nah, ini posisi yang paling bagus ya. Nah, seperti itu. Posisi kunci ring pas 10 kita arahkan ke sebelah kiri atas. Atau cara seperti ini bisa juga. Baut obengnya diarahkan ke sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanannya kita buka dengan kunci T10. Jadi hanya menggunakan obeng dan kunci T10. Bagiannya sudah terlepas, bagian murnya, kemudian bagian pengunci rantainya ini diputar ke kanan sedikit, kurang lebih 45 derajat. Nah, ini pengunci. Nah, ini ada bagian penguncinya, saya lepas dulu. Setelah dilepas, ini ada dua sisi yang datar dan sisi yang cembung. Ini piringannya, saya coba angkat perlahan-lahan. Ini sangat kotor ya, karena saya membersihkannya. Nah, ini saya mengecek laker mesin, laker utama mesin, karena hitam jadi saya kotor, saya bersihkan dulu. Maksudnya itu saya ingin mengecek apakah lahernya itu goyang atau tidak. Kalau lahernya goyang berarti harus turun mesin. Saya mencoba mengecek laher mesin utama. Nah, ini sangat kotor ya. Ini yang asli piringannya, ada cetakan KWW, dan saya ganti dengan yang baru. Ini tulisannya embossnya 14T dari ini KWW 900. Nah, ini yang ada tulisannya di bagian muka, di bagian depan. Pasang, masukkan ke dalam bagian piringan perlahan-lahan, jangan sampai miring. Setelah terpasang, kemudian pasang penguncinya. Ini ada dua bagian sisi datar dan sisi cembung. Nah, sisi datar itu berada di dalam, sisi cembung ini datar, dan dimasukkan. Masukkan pelan-pelan, kemudian putar ke kiri 45 derajat, pasang bautnya.
pasang tidak perlu sampai kencang, mengencangkannya nanti menggunakan kunci T. Baut satu lagi juga dipasang. Setelah itu dikencangkan dengan kunci T10. Bagi yang ingin coba dipersilahkan, daripada kita melihat, lebih baik mencoba, tapi lebih baik kalau belum ada alatnya dibawa ke bengkel saja. Tapi kalau ada alatnya dipersilakan. Ini saya coba kencangkan dengan kunci T10, mengambil jarak kameranya agak kurang. Kamera saya mundur